Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita ucapkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Anda semuanya, mari kita awali belajar aktivitas kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita membaca doa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas mempersilahkan. Ya, terima kasih kepada ketua kelas dan Anda semuanya. Baik, Bapak ambil cek kehadiran kita pada hari ini. Abdul, Al-Fatur, Al-Farino, Alifa, Anissa, Augi, Aulia, Aurelia, Bunga, Cindi, Dapi, Dila, Ardan, Aris, Arino, Jose, M. Adnan, Monila, Muhammad Habil, Muhammad Rizki, Nabila, Nela, Noprisma, Putri, Salwa, Sipa, Sri, Tiara, Yeni, Zahra. Alhamdulillah ada semuanya. Terima kasih kepada anda semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca Al-Quran terlebih dahulu secara bersama-sama. Kita baca surat Ad-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak semuanya. Baiklah, insyaallah hari ini kita belajar membaca hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Sudah ada ananda yang sudah tahu dengan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Silakan angkat tangan. Ya, belum ada. Terima kasih. Insyaallah kita akan coba memahami hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Terlebih dahulu kita perhatikan ke depan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 8 tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Yang pertama, Anda harus bisa menyatakan keyakinan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu sebagai implementasi Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait dengan tersebut. Yang kedua, bisa menampilkan sikap konsentrasi dalam belajar sebagai perilaku semangat menuntut ilmu dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah dengan benar. Yang keempat, dapat mengidentifikasi ciri-ciri alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah dengan benar.
Yang kelima, dapat mengelompokkan kalimat yang mengandung hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah dengan benar. Yang keenam, dapat mengidentifikasi hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah dengan tepat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 33 dan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 dengan benar. Yang ketujuh, Ananda mampu melafalkan bacaan alif lam syamsiah, alif lam qamariyah dengan benar. Yang kedelapan, Ananda juga harus mampu mendemonstrasikan hafalan kalimat yang mengandung bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah dengan tepat. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini insyaallah. Yang pertama, kita perhatikan ke depan, kita simak surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11, ini potongan ayat surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bayangkan, ini janji Allah Ananda. Allah yang menjanji, bukan Bapak. Allah yang menciptakan kita. Apa janji Allah? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Siapa yang imannya kuat, siapa yang ilmu jawabannya banyak, Allah janji mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ini janji Allah. Dan berikutnya kita bisa baca di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jin wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ini janji Allah. Allah mengizinkan kita untuk sampai menembus langit dan menembus bumi, tetapi tidak semua. Siapa orang yang mampu? Orang yang punya kekuatan. Para mufassirin menjelaskan orang yang punya kekuatan di sini adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Untuk tembus ke langit tidak bisa jalan kaki. Tembus ke bumi tidak bisa pejam mata, harus memiliki ilmu pengetahuan. Teknologi harus memiliki ilmu pengetahuan. Anak-anak semuanya, coba kita baca, ikuti berulang kali agar hafal ayat ini. Ayat yang kedua, surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Diulang berulang kali sampai 10 kali, insya Allah anak-anak bisa hafal. Selanjutnya perhatikan ke depan moto sang pembelajar. Apa moto kita? Kita tercatat orang pembelajar. Apa moto kita? Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa ilmu. Semua aktivitas kita memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib kita menuntut ilmu. Mulai dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai wafat. Bayangkan untuk sukses, kata Imam Syafi'i di dalam bukunya, apa kata Imam Syafi'i? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Artinya barang siapa yang ingin sukses dunia, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin sukses akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Tidak terluput dari pengetahuan. Maka Bapak sarankan kepada kita semua agar kita semangat untuk belajar. Jangan sampai SMP ini sudah selesai. Harus kita sampai akhir hayat kita belajar. Anak-anak semuanya, hari ini kita belajar Al-Quran tentang hukum bacaan alif lam syamsiah. Ini Rasulullah SAW menjanjikan buat kita hari ini, orang yang belajar Al-Quran, apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana 'allamahu. Apa artinya? Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa yang hari ini belajar Al-Quran, tercatat oleh Rasul manusia terbaik. Siapa yang hari ini sedang mengajar Al-Quran, tercatat oleh Rasul manusia terbaik. Jika ingin jadi manusia terbaik, mulia di sisi Rasulullah SAW, tentu juga mulia di sisi Allah, maka salah satu caranya kita adalah belajar dan mengajar Al-Quran. Anak-anak semuanya, hari ini insya Allah kita belajar tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah adalah cara membaca Al-Quran yang disebut juga dengan tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu atau cara untuk membaca Al-Quran dan membaca sejenis dengan baik dan benar. Itu tajwid. Tidak cukup kita membaca alif, ba, ta. Tidak. Kita harus memahami, mengetahui, memiliki ilmu tentang tajwid. Salah satu hari ini kita mempelajari hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Perhatikan ke depan. Bacaan alif lam, lam ta'rif. Ini alif lam ta'rif. Ini alif lam. Cara bacanya ada dua. Yang pertama alif lam syamsiah, yang kedua alif lam qamariyah. Lalu alif lam ini
bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Mana huruf syamsiah? Ini huruf syamsiah. Ada 14 huruf syamsiah. Ada 14 huruf syamsiah. Mana itu? To, sin, sod, ro, ta, dot, zal, nun, dal, sin, zo, zai, shin, lam. Apabila alif lam seperti ini bertemu dengan salah satu huruf syamsiah ini, maka cara bacanya adalah idgham syamsiah, dibaca dengan tidak jelas, kabur, tidak dibaca. Yang kedua, alif lam qamariyah. Ketika kita ketemu dengan alif lam dan sesudahnya bertemu dengan huruf yang 14 seperti yang ini, 14 huruf qamariyah namanya. Mana? Alif, ba, ghain, ha, jim, ta, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, ha, mim. Apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka dibaca dengan jelas alif lamnya. Ada paham? Ada jelas penanda? Alhamdulillah. Nah, ini gambarannya. Ini gambarannya. Coba perhatikan hukum bacaan alif lam. Pertama alif lam qamariyah, yang kedua alif lam syamsiah atau sebaliknya. Alif lam qamariyah dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Mana hurufnya? Ini hurufnya yang kita baca tadi, huruf alif lam, huruf qamariyah. Bagaimana contohnya? Apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Ini contohnya. Rabbil alamin, Rabbil alamin, fil ardi. Ketika bertemu dengan huruf ain, ini huruf ain, alif lam bertemu dengan huruf ain, alif lam bertemu dengan hamzah atau alif, maka alif lamnya dibaca dengan jelas. Bagaimana? Rabbil alamin, fil ardi, dibaca alif lam. Dan ketika alif lam syamsiah, alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, maka alif lamnya dilebur, kabur, tidak dibaca. Mana huruf syamsiah ini ya? Nah, yang 14 tadi kita baca anak. Bagaimana contohnya? Ini contohnya. Yaumiddin, yaumiddin, ilahin nas. Coba lihat ke depan. Ini ada alif lam, ini ada alif lam, ada kelihatan. Ini ada alif lam. Alif lamnya berdiri di sini. Alif lam berdiri di sini. Ketika kita baca yaumiddin, ditinggalkan, tidak terbaca, kabur. Ada, dia wajib ada di sana. Yaumiddin, ilahinna, yang alif lamnya tidak dibaca. Ada paham Anda? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, ini kita perhatikan ke depan. Ini definisi pengertian alif lam syamsiah. Apa artinya alif lam syamsiah terlebih dahulu? Dilihat dari artinya, syamsiah adalah matahari. Lam ta'rif diumpamakan sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf syamsiah tersebut diumpamakan sebagai matahari. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur, meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari juga bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur, dibaca samar-samar, suaranya hilang dan masuk ke huruf syamsiah, tidak terbaca jika bertemu dengan huruf syamsiah tersebut yang 14. Itu definisi alif lam syamsiah. Lalu bagaimana contohnya? Nah, ini contoh kita ulang. Kita lihat ke depan, perhatikan ke depan. Ini wasyamsu, wasyamsu, ada alif lamnya, ada alif lamnya, tetapi kabur, tidak dibaca, suaranya masuk ke shin. Wasyamsu, ada alif lamnya. Dan contoh berikutnya,
was-samaa'i wat-thariq. Tidak dibaca alif lamnya. Kenapa? Karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Sudah paham? Nah, ini contohnya. Satu persatu sebanyak huruf 14 kita coba. Yang pertama, apabila alif lam bertemu dengan to, maka dibaca at-thammah. Ketika alif lam bertemu dengan sin, dibaca as-sakin. Ketika alif lam bertemu dengan shad, dibaca as-sabur. Ketika alif lam bertemu dengan ro, dibaca ar-rahim. Ketika alif lam bertemu dengan ta, dibaca at-tawwab. Dan ketika alif lam bertemu dengan dot, dibaca ad-duha. Ketika alif lam bertemu dengan zal, dibaca az-zikr. Ketika alif lam bertemu dengan nun, dibaca an-na'im. Ketika alif lam bertemu dengan dal, dibaca ad-da'im. Ketika alif lam bertemu dengan sin, dibaca as-sami. Dan ketika alif lam bertemu dengan zo, dibaca az-zil. Dan ketika alif lam bertemu dengan zai, dibaca az-zur. Ketika alif lam bertemu dengan shin, dibaca asy-syakur. Ketika alif lam bertemu dengan lam, dibaca al-lail. Dan seterusnya. Ada paham Anda semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita lihat alif lam qamariyah. Apa itu definisi pengertian alif lam qamariyah? Dilihat dari artinya, lam qamariyah adalah bulan. Qamariyah adalah bulan. Dapat diumpamakan lam ta'rif sebagai bintang, sedangkan huruf-huruf qamariyah tersebut diumpamakan sebagai bulan. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah, atau tidak meniadakan dan melebur sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang, sinarnya akan tetap nampak ketika bulan juga bersinar. Sehingga alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur, dibaca jelas atau suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf qamariyah jika bertemu dengan huruf qamariyah yang 14 tersebut. Itu definisinya. Nah, ini contohnya, kita perhatikan ke depan. Ini contohnya. Lihat, diperhatikan dengan jelas. Nah, ini alif lam bertemu dengan ba, dibaca aubatin. Alif lam bertemu dengan ka, dibaca al-kausar. Alif lam bertemu dengan pa, dibaca al-fatih. Itu contohnya. Lalu ini contoh sebanyak huruf yang kita hafal. Ketika alif lam bertemu dengan alif, dibaca al-ahad. Ketika alif lam bertemu dengan ba, dibaca al-bashir. Ketika alif lam bertemu dengan ghain, dibaca al-ghafur. Ketika alif lam bertemu dengan ha, ananda baca al-halim. Dan ketika alif lam bertemu dengan jim, ananda baca al-jahim. Dan ketika alif lam bertemu dengan kaf, dibaca al-kausar, al-karim. Ketika alif lam bertemu dengan waw, dibaca al-wadud. Ketika alif lam bertemu dengan kha, dibaca al-khabir. Ketika alif lam bertemu dengan fa, dibaca al-fatih. Ketika alif lam bertemu dengan ain, dibaca al-alim. Dan ketika alif lam bertemu dengan qaf, dibaca al-qadir. Ketika alif lam bertemu dengan huruf ya, dibaca al-yaum. Ketika alif lam bertemu dengan huruf mim, dibaca al-mu'min. Ketika alif lam bertemu dengan huruf ha, ananda baca al-hadi. Dan seterusnya. Bagaimana Anda? Ada paham, ada jelas, ada pertanyaan sampai di sana? Silakan. Kalau tidak, kita akan coba di dalam surat Al-Fatihah. Kita coba di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama kita sama-sama baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita perhatikan ke depan, kita lihat, kita coba mempraktekkan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Ayat yang pertama, alif lam apa yang dibaca di sana? Ya bagus, kelompok 1 menunjukkan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada alif lamnya, tetapi alif lamnya tidak dibaca. Asy-syamsi. Karena pertama bertemu dengan ro, yang kedua bertemu dengan ro. Bagus, 100 kelompok 1. Yang kelompok 2 siap di ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hukum bacaan alif lam apa yang ada di sana? Silakan yang kelompok 2. Kelompok 2 yang semangat. Alhamdulillah, bagus. 100 untuk kelompok 2. Alif lam qamariyah. Ini dia. Ketika alif lam bertemu dengan huruf ha, ketika alif lam bertemu dengan huruf ain, alif lamnya dibaca dengan jelas. Alham, rabbil alamin. Bagaimana, ada paham? Ada jelas? Ya, terima kasih banyak. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ini lagi yang belum. Kelompok 3 di pertanyaan yang nomor 1, indikatornya menyebutkan pengertian hukum bacaan alif lam syamsiyah. Pertanyaannya, sebutkanlah pengertian alif lam syamsiyah. Silakan kelompok 3. Ya bagus, juga 100. Yang kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 di nomor 2. Indikatornya menyebutkan 14 huruf syamsiyah. Pertanyaannya, sebutkanlah 14 huruf syamsiyah. Kelompok 4. Bagus, 100. Nah, ini kunci jawabannya. Nomor 1, nomor 2, 14 huruf. Ini dari awal sampai akhir. Ini jawaban yang pertanyaan yang pertama. Apabila alif lam diikuti oleh huruf syamsiyah, maka alif lam tidak dibaca jelas. Kabur, tidak dibaca. Bagaimana Nanda? Ada sampai di situ ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita simpul pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar hidup kita sukses dunia dan akhirat, kita harus memiliki iman yang kuat. Yang kedua, kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Jika kita ingin menjadi manusia yang sukses hidup dunia dan akhirat, kita harus memiliki ilmu. Pesan Imam Syafi'i. Yang kedua, untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran, kita harus menguasai ilmu tajwid. Ilmu tajwid harus kita kuasai, anak-anak. Harus kita pahami. Dan yang ketiga, di antara ilmu tajwid yang kita pelajari dan kuasai hari ini adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Jadi alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah Anda harus paham dan kuasai hari ini. Ketika baca Al-Quran, pastikan kita benar-benar membaca sesuai dengan hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Sampai di situ ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak akan coba bagi kartu. Pakai kartu. Bagi kartu, Bapak buat 10 kartu, Bapak bagi per kelompok, per orang. Ini Bapak bagi kartunya.
kartunya? Sudah dapat kartunya? Dah. Coba. Yang kelompok 1 siapa yang dapat? Yang sudah dapat kartunya? Ya, coba. Ya, kelompok 1 dapat kartu tentang pertanyaan. Siapa yang dapat kartu jawaban? Apa pertanyaan kelompok 1? Pertanyaannya, hukum bacaan yang terdapat pada lafaz wal ardi. Silahkan, siapa? Di kartunya sudah Bapak kasih nomor. Kalau cocok nomornya nanti itu yang betul. Silakan. Ya, dapat oleh Abdul. Silakan. Apa jawabannya? Alif lam qamariyah. Tandanya alif lam bertemu dengan alif. Wal ardi. Alif lam bertemu dengan hamzah atau alif lam bertemu dengan alif. Jadi hukum bacanya adalah alif lam qamariyah. Bagus, 100 untuk Abdul. Bagaimana yang lain? Siapa yang memiliki atau mendapat kartu pertanyaan atau jawaban? Silahkan angkat tangan. Silahkan. Bapak dapat kartu min aqtaris samawati. Min aqtaris samawati. Nah, ini dari ayat yang kita baca tadi. Min aqtaris samawati. Silahkan siapa yang bisa. Pertanyaannya, terdapat hukum bacaan alif lam apakah di sana? Silahkan. Siapa yang memilih kartu yang nomornya sama dengan Bapak itu betul. Tetapi yang tidak sama salah. Siapa? Silakan. Ya, Anissa, silakan. Ya, betul. Hukum bacaan alif lam samsiyah. Betul. Alif lam samsiyah. Belum tepat. Anissa belum tepat. Min aqtaris sama. Bagaimana yang lain? Oh iya betul. Si membantu sudah betul. Jangan ragu. Pastikan kita yakin kita sudah memiliki ilmu. Kita sudah paham. Betul, bagus. Nah, ini dia, baru pintar. Jadi hukum bacaannya adalah alif lam samsiyah. Hebat, bagus. Sekarang kita coba untuk mengerjakan tugas. Silakan Anda keluar buku latihan. Silakan. Bagaimana, sudah siap? Silakan. Bapak tunggu. Ini silakan dicatat di buku latihan. Yang pertama, apabila alif lam diikuti oleh salah satu huruf samsiah, maka alif lam tidak dibaca dengan jelas adalah pengertian. Pengertian apa? A. Alif lam samsiah. B. Alif lam qamariyah. C. Izhar qamariyah. D. Izhar khalqi. Pertanyaan yang kedua, perhatikan huruf-huruf hijaiyah berikut ini. Ada alif, ada ta, ada ain, ada ghain, ada sin, ada shad, ada dot, ada to, ada ta, ada nun. Huruf samsiah yang terdapat pada huruf hijaiyah di atas adalah mana yang termasuk kepada huruf hijaiyah, huruf samsiah? Mana yang terdapat? Apakah kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau kelompok D? Silakan Anda. Yang nomor 3. Contoh kalimat berikut. Walaili mengandung hukum bacaan idgham. A. Bila gunah. B. Bi gunah. C.
Qamariyah, D. Syamsiyah. Silakan catat dan beri jawaban. Pertanyaan yang keempat. Sudah siap? Pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut yang keempat. Perhatikan ayat berikut. Nah, ini ayatnya. Ananda salin ayatnya. Bisa dilihat mana yang alif lam. Nanti Ananda garis bawahi untuk memudahkan. Yang ditanya, jumlah hukum bacaan alif lam syamsiyah yang terdapat pada ayat di atas adalah, ada berapa alif lam yang sudah Ananda garis kasih, dan mana saja yang alif lam syamsiyah? A 1, B 2, C 3, D 4. Berapa alif lam? Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima. Perhatikan pernyataan berikut. A. Alif lam diikuti oleh huruf syamsiyah. B. Alif lam dibaca jelas. C. Hurufnya ada ba. D. Huruf syamsiyahnya bertanda tasdid. E. Hurufnya adalah sin. Pertanyaannya, ciri-ciri alif lam syamsiyah pada pernyataan di atas adalah kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau kelompok D. Silakan pilih Ananda. Pilih mana yang tepat. Ya. Bagaimana Ananda? Sudah siap? Ya, terima kasih. Sampai di sana. Masih ada pertanyaan? Ada yang ragu? Silakan Anda beri pertanyaan kepada Bapak. Insyaallah Bapak beri jawaban. Jangan lupa Anda, iman diperkuat, ilmu diperbanyak. Jika Anda ingin sukses hidup dunia, harus memiliki ilmu pengetahuan. Jika Anda ingin sukses akhirat, juga ilmu pengetahuan. Siapa yang ingin sukses kedua-duanya? Aradahuma, kedua-duanya dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Ananda harus mencari ilmu pengetahuan. Ananda harus rajin belajar menuntut ilmu. Tetapi tidak cukup hanya ilmu pengetahuan. Ananda juga harus punya iman yang kuat. Jika Ananda punya ilmu pengetahuan yang banyak, iman yang lemah akan rapuh. Apabila Ananda punya iman, tidak punya ilmu, akan tersesat jalannya. Ananda semuanya, marilah Ananda kuatkan iman, banyakkan ilmu pengetahuan. Sampai di sana ada pertanyaan Ananda? Silakan. Ya, kalau tidak ada lagi, baik, sampai di sana kita cukup dan kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat Ananda semuanya telah memperhatikan dan belajar dengan sungguh-sungguh, dan Bapak tutup pembelajaran kita dan Bapak doakan buat kita semuanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.